Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia, dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar Bootstrap untuk pemula. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang image atau gambar pada Bootstrap. Jadi karena kita membahas gambar, maka teman-teman jangan lupa untuk siapkan gambarnya juga. Di sini saya sudah siapkan gambar di desktop saya. Dan kita langsung saja duplikat dari pertemuan sebelumnya. Di sini teman-teman boleh mengcopy folder pertemuan sebelumnya, lalu paste dan ubah namanya menjadi pertemuan ke-12. Dan di sini kita akan membahas image. Oke, seperti ini, dan kita buka di kode editor kita. Nah, setelah itu teman-teman boleh minimize dulu untuk kode editornya, dan teman-teman masuk ke folder project pertemuan 12 image. Teman-teman buat folder baru. Di sini namanya img. Kemudian gambar yang telah teman-teman siapkan, teman-teman boleh copy ke dalam folder project pertemuan 12 teman-teman. Nah, di sini teman-teman boleh mengubah nama filenya. Sebagai contoh di sini saya tuliskan gambar.jpg. Nah, gambar.jpg seperti ini. Kemudian kita kembali ke kode editor kita. Di sini sudah ada gambar.jpg di dalam folder img. Ini kita close dulu yang di bagian kanan bawah. Nah, di sini kita sudah memiliki folder image yang di dalamnya terdapat file gambar.jpg. Jadi gambarnya seperti ini ya, teman-teman, gambar saya. Ini teman-teman bebas mau menggunakan gambar apa dan resolusi berapa. Ini terserah teman-teman saja. Kemudian di sini di bagian index.html kita review dulu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita tampilkan previewnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai tombol, dan di video kali ini kita akan membahas mengenai image. Jadi semua yang di dalam body teman-teman boleh hapus seperti ini, kecuali tag script yang ada di sini teman-teman jangan hapus ya. Nah, seperti ini. Jadi semua foldernya kembali kosong, semua filenya. Nah, di sini kita langsung saja membuat tag img untuk menampilkan gambar, dan kita isi source-nya berdasarkan dengan directory file kita. Source-nya ada di dalam folder img. Setelah masuk ke folder img, kita pilih gambar.jpg. Jadi penulisannya seperti ini, img slash nama filenya. Dan jangan lupa tuliskan ekstensinya. Di sini saya menggunakan jpg. Jika teman-teman menggunakan png atau ekstensi lain, jangan lupa untuk tuliskan ekstensinya. Kemudian kita tutup lagi sidebar-nya. Karena ini terlalu besar, mungkin lebih baik kita buka menggunakan browser saja. Nah, di sini kita buka menggunakan browser. Oh maaf, salah folder ya teman-teman. Ini kita harus save dulu, kita save supaya jika kita buka lagi semuanya akan berisi foto. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar yang saya memiliki resolusi yang cukup tinggi sehingga tampilnya sangat besar jika kita lihat dari halaman website. Nah, di sini teman-teman boleh memanfaatkan kelas-kelas pada Bootstrap. Misalnya di sini kita buat kelas img fluid seperti ini. Kalau kita refresh, nah, maka ukuran gambarnya akan 100% dari lebar halaman website kita. Di sini kenapa ada spasi di bagian kiri dan di bagian atas?
Karena jika teman-teman ingat di pertemuan lalu, kita menambahkan padding 5 di bagian body seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan width atau lebar dari image-nya. Misalnya di sini saya gunakan W75, yang artinya lebar dari image-nya menjadi 75% dari lebar parent-nya, di mana parent-nya adalah body. Jadi kita lihat di sini parent dari EMG itu adalah body, dan di body ada padding sebesar 5, sehingga di sini 75% dari ukuran lebar body dikurangi dengan ukuran padding dari body. Kalau teman-teman masih merasa terlalu besar, teman-teman bisa perkecil lagi menggunakan W50 atau width 50%. Kita refresh, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ukurannya hanya setengah dari lebar body. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di image juga kita bisa menambahkan kelas yang namanya EMG thumbnail seperti ini. Kalau kita save dan kita refresh, di sini bisa teman-teman lihat. Kalau kekecilan kita perbesar ya teman-teman untuk sidebarnya, maksud saya untuk gambarnya. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian tepi dari gambarnya terdapat sebuah border ya teman-teman. Dan ini juga bisa teman-teman buat menjadi rounded. Misalnya ini EMG thumbnail, kita hapus dulu dan kita refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan rounded seperti ini, rounded. Oke. Maka sudutnya akan tumpul. Nah, seperti ini. Sudutnya akan tumpul. Atau kita bisa buat jadi lebih besar. Rounded 5. Dan kita refresh. Nah, maka sudutnya akan menjadi tumpul seperti ini. Jadi, teman-teman bisa membuat gambar yang seperti ini. Atau teman-teman bisa juga menetapkan width dan height secara custom seperti ini. Custom styling menggunakan attribute style. Misalnya width-nya adalah 500 pixel. Kita save dan kita lihat di browser dulu. Nah, maka width-nya akan menjadi seperti ini. Atau kita kurangi lagi, misalnya 360 pixel. Dan kita buka lagi, maka seperti ini. Kemudian height-nya kita bisa gunakan nilai yang sama, 360 pixel. Lalu kita save. Nah, bisa teman-teman lihat gambarnya mengalami stretch atau ketarik ke bawah ya teman-teman. Tidak sesuai dengan skala dari gambarnya, atau bisa dibilang gambarnya ini berubah ya ukurannya teman-teman. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan kelas dari Bootstrap yang namanya Object Fit. Nah, seperti ini. Object Fit. Nah, untuk object fit ini ada 5 jenis, ada content, ada cover, ada fill, scale, dan none. Jadi kita coba satu-satu. Yang pertama kita pilih content seperti ini. Kita save dan kita buka di browser. Maka yang terjadi adalah image-nya akan tampil semuanya meskipun terdapat space di antara bagian atas dan bagian bawahnya. Karena bisa teman-teman lihat gambar ini merupakan gambar yang horizontal ya teman-teman, atau landscape. Beda halnya jika teman-teman memiliki gambar yang portrait, otomatis space yang kosong di atas sini akan berada di samping. Jadi misalnya saja di bagian image ini kita berikan background, misalnya BG primary seperti ini. Kita refresh. Nah,
bisa teman-teman lihat di sini ada space kosong di bagian atas dan bagian bawah gambarnya. Nah, kemudian kita coba lagi objek fit yang lainnya. Ada objek fit cover. Nah, kalau untuk cover ini, maka semua gambarnya akan memenuhi seluruh permukaan dari IMG, seluruh permukaan dari tag IMG ini. Jadi tidak ada space kosong. Dan jika kita refresh, nah teman-teman bisa lihat semuanya terisi, dan gambar yang melewati bagian tepi dari parent ini akan di crop jika menggunakan objek fit cover. Kemudian ada lagi objek fit fill. Jika kita save dan di sini kita refresh, maka ini akan melakukan fill terhadap objek gambar. Jadi hampir serupa jika kita tidak tuliskan seperti ini. Nah, tidak ada yang berubah ya teman-teman. Kemudian kita sudah mencoba objek fit fill. Kemudian ada juga yang scale seperti ini. Jika kita refresh, nah untuk scale ini akan hampir mirip dengan yang contain. Jadi untuk scale ini dia menyesuaikan skala dari gambarnya meskipun ada space kosong di bagian atas dan di bagian bawah. Dan terakhir ada juga objek fit none. Nah, di sini kita menghapus properti objek fitnya. Jadi ini gambarnya akan kembali ke pengaturan awalnya sesuai dengan ukuran asli dari gambarnya. Jadi karena gambar saya terlalu besar, ukurannya itu kalau kita lihat, kita klik details. Nah, di sini ukuran saya itu 5069 piksel kali 300 kali 3379 piksel. Makanya jika tampil di sini hasilnya akan sangat besar, gambarnya akan menjadi sangat besar. Akan tetapi karena tag IMG hanya memiliki width dan height sebesar 360 piksel, maka sisanya akan di crop dan hanya diambil ya bagian yang masuk ke IMG ini. Jadi biasanya kebanyakan orang menggunakan objek fit cover. Nah, seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin membuat semacam foto profil yang biasanya berbentuk lingkaran, teman-teman bisa menggunakan juga rounded circle seperti ini. Kita save. Nah, maka akan jadi seperti ini. Dan teman-teman juga bisa tambahkan di sini IMG thumbnail seperti ini. Dan hasilnya akan seperti ini. Untuk backgroundnya kita hapus saja. Untuk background primary ini. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Teman-teman juga bisa tambahkan shadow. Misalnya shadow LG di sini. Nah, teman-teman bisa lihat tampilannya menjadi berbentuk lingkaran, memiliki sedikit bingkai berwarna putih di bagian tepinya, dan memiliki bayangan. Jadi mungkin ini dulu terkait dengan pembahasan kita mengenai image pada Bootstrap. Jadi teman-teman juga bisa mengunjungi di bagian getbootstrap.com untuk melihat dokumentasi dari Bootstrap-nya secara langsung. Teman-teman bisa klik documentation atau docs dan cari di bagian konten, maka akan ada menu image di sini. Nah, di sini teman-teman bisa membaca dokumentasi dari image. Misalnya di sini kita tadi sudah menggunakan image fluid, kemudian kita sudah menggunakan rounded seperti ini yang sudutnya tumpul. Kita sudah gunakan IMG thumbnail. Kemudian kita juga sudah gunakan beberapa kelas-kelas lainnya seperti shadow dan lain-lain. Jadi mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.